Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغشو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه. هذا لفظ البخاري. Diriwayatkan daripada Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, yaitu istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istrinya Nabi Muhammad itu diberi kunyah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibunya orang beriman. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka mempunyai status sebagai ibunya orang beriman. Jadi kalau sudah Allah mengangkat derajat istri Nabi Muhammad sebagai ibu orang beriman, maka kita umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib menghormati. Kalau ibu jenengan ada yang mencaci, ibu jenengan ada yang nyakiti hati, maka tentu Anda sebagai anak yang berbakti akan menjaga ibu jenengan, kan begitu? Lebih-lebih ibunya orang beriman, yaitu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Pak, Bu, akhir-akhir ini banyak beberapa orang ngaku berakidah Ahlul Bait, ngikuti madhabnya Ahlul Bait, tapi berani kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak segan-segan mencaci maki, melaknat istrinya Nabi Muhammad. Ini kan ajaran kurang ajar ini. Ini ajaran tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena itu jangan sampai Anda dengarkan orang-orang yang berani mengkritik sahabat Nabi Muhammad, berani mengkritik istri-istri Nabi Muhammad SAW, agar kita termasuk umat Nabi Muhammad yang cinta, yang hormat kepada ibunya, yaitu istri-istri Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam hadis ini, di dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan Ummul Mukminin. Siapa itu? Ummi Abdillah, ibunya Abdullah. Siapa? Aisyata, istri Nabi Muhammad yang bernama Aisyah. Nah, timbul pertanyaan, apakah Nabi Muhammad mempunyai anak daripada istrinya yang bernama Aisyah? Tentu tidak. Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mempunyai keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaknya itu ada 7. 6 daripada Hababah Khadijah. 1 atahu Ibrahimu min Sariyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Jadi turunan Nabi Muhammad, anaknya Nabi Muhammad ada 7, bukan daripada Aisyah. Tapi kenapa di dalam hadis ini dikatakan Ummi Abdillah, ibunya Abdullah? Maka para ulama menjelaskan yang dimaksud Abdullah di situ yaitu Abdullah bin Zubair, keponakan daripada Aisyah. Jadi Aisyah, istri Nabi Muhammad,
mempunyai kakak yang bernama Asma. Asma bintu Abu Bakar. Nah, Asma ini mempunyai anak namanya Abdullah. Abdullah itu diasuh oleh Aisyah. Karena itu ketika diasuh oleh Aisyah sampai besar, maka orang-orang menjuluki ibu Abdullah ya Aisyah. Ummi Abdillah yaitu Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Aisyah beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, "Yaghsu jaisun al-Ka'bata." Nanti bakal ada penyerbuan. Sekelompok bala tentara menyerbu Ka'bah. Nabi Muhammad ngasih informasi, ternyata Ka'bah itu ada yang ganyang, Mbak. Mulai sebelum adanya Islam sampai datangnya Islam, itu Ka'bah dirongrong. Ka'bah itu diganyang. Sebelum Islam sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur'an, yaitu pasukan gajah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka di ashabil fil, mereka pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha, mereka kan akan menyerbu Ka'bah, tapi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelum Islam. Bahkan setelah Islam pun juga ada yang ganyang beberapa kelompok. Di antaranya kelompok yang berani ganyang Ka'bah yaitu kelompok Qoromitoh. Qoromitoh ini Syiah Ismailiyah, yaitu kelompok yang ngakunya mengikuti ajaran Ismail bin Ja'far as-Shadiq, ngakunya madhab Ahlul Bait, tapi wani nyerbu Ka'bah. Nah, Qoromitoh nih nyerbu Ka'bah, kemudian selimut daripada Ka'bah, yaitu tirainya Ka'bah dibrodoli, Pak, sama Qoromitoh nih. Kemudian bukan hanya itu, jenengan tahu Hajar Aswad, dicongkel, dicolong. Tahu kan jenengan 20 tahun orang yang haji umroh saat itu nggak ono Hajar Aswad. Sampai-sampai untuk ngalah berkah mereka meletakkan tangannya di tempatnya Hajar Aswad. Kemana itu Hajar Aswad? Dicolong Qoromitoh selama 20 tahun. Siapa Qoromitoh? Apakah orang kafir? Bukan. Ngakuni Islam, bahkan ngaku ngikuti madhab Ahlul Bait. Ternyata ganyang Ka'bah, ternyata wani nyolong Hajar Aswad, dan ini diinformasikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad mengatakan apa? Yaghshu jaisun al-Ka'bata. Nanti bakal datang sekelompok tentara, bala tentara, mereka berani menyerbu Ka'bah. Fa idza kanu bi Baida. Kata Nabi Muhammad, ketika kelompok itu, tentara yang akan menyerbu Ka'bah, nyampe daerah Baida. Baida itu daerah antara Ka'bah, antara Mekah dan Madinah. Nah, ketika bala tentara itu sampai di Baida, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Maka Allah memerintahkan bumi untuk pecah, merekat, Pak. Itu bumi merekat, kemudian menenggelamkan seluruh orang yang di daerah tersebut. Semuanya dihabisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Hababah Aisyah tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum, wahai Rasul?" Kok bisa ya? Semua dihabisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di Baida ada orang-orang yang tidak ikut serta. Padahal di Baida itu ada orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Mereka kerja di pasar, kemudian turun bala, kok kena pisan. Kenapa dihancurkan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi Muhammad menjawab, "Hei Aisyah, ketahuilah, mereka tetap akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bala tentaranya dihancurkan oleh Allah ta'ala. Orang-orang yang hidup di daerah tersebut juga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma, kata Nabi Muhammad, yub'atsuna ala niyatihim." Nanti wahai Aisyah, ketika nanti di padang mahsyar Allah membangkitkan seluruh manusia, nah di situ bahkan kelihatan ini kelompok yang dulu pernah ingin menyerbu Ka'bah, ini kelompok ndak melu-melu, dibedakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari hadis ini, Pak,
kita bisa ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu mengetahui perkara-perkara gaib ya. Perkara yang belum terjadi Nabi Muhammad faham. Tuh lihat, Nabi Muhammad ngasih informasi, nanti wahai Aisyah bakal datang satu kelompok tentara, mereka berani menyerbu Ka'bah. Ini informasi valid daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah, itu secara mutlak memang benar. Kalau manusia mengetahui perkara gaib dengan dirinya sendiri, tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu. Tidak ada yang bisa mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Benar. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberi informasi kepada hamba-hamba pilihannya, itu tidak menutup kemungkinan Allah maha mampu. Tuh lihat diantaranya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad faham nanti bakal terjadi penyerbuan kepada Ka'bah, tapi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti wahai Aisyah, akhir zaman akan terjadi seperti ini. Nanti di dalam surga akan terjadi seperti ini. Nanti seperti ini. Ini kan semua perkara gaib. Nabi Muhammad tahu dari mana? Tentunya tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan ojo gawo. Jangan kaget kalau ada umat Nabi Muhammad yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi waliullah, mengetahui perkara-perkara gaib. Mungkin jenengan ditebak, jenengan tadi seperti ini, besok akan terjadi seperti ini. Itu tidak menutup kemungkinan. Kenapa? Mereka diberitahu oleh Allah. Saya kasih gambaran jenengan, nggih. Dokter tuh, nggih Pak? Dokter ketika memeriksa pasiennya, pakai alat sebentar, pakai alat, kemudian ditaruh jantung, diletakkan jantung, langsung paham, oh ini jantung lemah nih, ini penyakit jantung. Pertanyaannya, jantungnya ngomong gak ya? Nggak ngomong jantungnya. Tahu dari mana itu dokter kalau jantungnya ini ada masalah? Sampai-sampai langsung yakin, oh ini jantung lemah, oh ini penyakit jantung, ini bahaya. Tahu dari mana? Mempelajari Pak. Dipelajari sampai punya ilmu, baru paham tentang kedokteran. Kadang megang perut, nggih, diketok ngene tok. Kembung iki. Ngerti kan iki? Tahu dari mana? Ini kan perkara gaib. Apakah perutnya ngomong, dok, saya mah, saya asam lambung, dok? Enggak. Dokternya paham. Tahu dari mana? Belajar, Pak. Ketika dia belajar, ngetu, kemudian diwisuda jadi dokter, punya ilmu, paham. Begitu juga di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia ngikuti Nabi Muhammad, ngikuti sunnah Nabi Muhammad, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, dia diberi ilmu oleh Allah Ta'ala. Diberi ilmu. Yang lulusan fakultas kedokteran bisa tahu urusan jantung, walaupun jantung tidak ngomong. Apalagi lulusannya Nabi Muhammad, lulusan yang selalu mengikuti sunnah Nabi Muhammad, lulusan daripada didikan Nabi Muhammad. Tentunya ilmunya daripada Allah luwih hebat, Pak. Lebih hebat. Kalau dari kampus lulusnya ya jadi profesor, jadi dokter, S1, S2. Tapi kalau lulusan madrasahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan jadi profesor, jadi waliullah. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, adalah kita jangan sampai bingung urusan karomah. Bingung urusan kok iso nebak? Enggak mungkin. Yang tahu urusan gaib itu urusannya Allah. Memang benar, gaib itu urusannya Allah. Tapi Allah maha mampu, Allah maha hebat, Allah maha segala-galanya. Kalau Allah memberi izin kepada hambanya, tidak menutup kemungkinan. Paham, Mbak? Ini lihat Nabi Muhammad SAW. Tahu dari mana Nabi Muhammad? Nanti nih ya, bakal datang sekelompok bala tentara wani ganyang Ka'bah, berani menyerbu Ka'bah. Tapi kata Nabi Muhammad,
nanti Allah akan menolong, Allah akan melindungi Ka'bah. Dengan cara apa? Allah akan menenggelamkan semuanya. Semua, Pak. Bukan hanya orang yang akan menyerbu Ka'bah, bukan. Semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh. Ini loh, Pak. Ini satu dalil. Hati-hati nggih. Hati-hati cari perkumpulan. Hati-hati cari tempat. Walaupun jenengan bukan pelaku maksiat, walaupun jenengan bukan pelaku kejahatan, tapi kalau jenengan kumpul kali wong-wong sing jahat, kalau ada razia, yo kena tangkep pisan. Jenengan orang baik, tapi kumpulan nih pemabuk, main judi, narkoba, teko gerbekan polisi. Kira-kira jenengan lolos membuatan nih? Kena juga jenengan, Pak, diangkut. Begitu juga nasib yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa kelompok bala tentara yang berani mau menyerbu Ka'bah. Niatnya elek. Ketika sampai di daerah Baida, yang mana di daerah Baida ada beberapa manusia yang tidak ikut serta, tidak tahu apa-apa ini, cuma tahunya kerja. Ternyata di situ turun balaknya Allah Ta'ala, tidak pilih-pilih, Pak. Semua dihabisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hati-hati. Cari teman yang benar. Kalau jenengan temannya baik, insya Allah akan menghantarkan jenengan ke jalan yang benar. Anda akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kalau jenengan koncoan sing elek, turun balak jenengan, ya kena balak itu kau Gusti Allah. Hati-hati. Nggih. Karena itu syariat menganjurkan apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Untuk apa? Untuk mencegah daripada balaknya Allah. Nabi Muhammad pernah ngasih gambaran begini, Pak. Ada kapal, ada yang di dek atas, ada yang di bawah. Nah, minuman ada di atas. Kemudian orang yang ada di bawah ini ketika haus selalu berangkat naik ke atas. Nah, ketika capek mikir dia, orang-orang yang di bawah mikir, lah iya, ben ngelak nang dhuwur, kesel aku. Ya boleh kapal lagi dilobangi, langsung jiki banyu teko laut, kan enak. Pikirannya instan ya, ngelobangi kapal. Loh. Maka orang-orang yang di atas ya marah, Pak. Ojo macam-macam jenengan. Ini demi keselamatan kita bersama. Kalau jenengan ngelobangi kapal, sing mampus itu jenengan toh. Yang kapal ini tenggelam ya kulon jenengan. Begitu juga di antara umat Nabi Muhammad. Ketika hidup bermasyarakat, ojo sakarepe dhewe. Aku mabuk duitku, Beb. Saya zina kan uang saya sendiri. Jenengan uang masjid nang masjid, ojo ngurus awakku. Loh, Pak, Bu, kalau turun bala, yang kena bukan jenengan, yang kena semua. Satu daerah kena gara-gara kemaksiatan jenengan. Karena itu saling gotong royong, saling membantu, saling amar ma'ruf, saling menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Ketika ada kemaksiatan dielingno, Pak. Untuk apa? Keselamatan bersama. Coba sumamane di Jarno wis sining sore ku. Ben wis kate nglobangi kapal Jarno. Ya kelem, Mbak. Hancur itu, tidak ada kehidupan, meninggal semua. Nah, di sini harus ada yang menegur, macam-macam ya. Harus ada di antara masyarakat kita, harus ada yang tampil. Jangan asal yang penting saya sholat, Habib, yang penting saya ngaji, yang penting tidak bisa. Ketaatan pribadi, nggih Pak, ingat nggih, ketaatan pribadi tidak bisa mencegah murkanya Gusti Allah. Harus ada satu yang tampil untuk nahi mungkar. Harus, Pak. Ada orang tidak benar, tegur, Pak, ojo mabuk gini. Pak, jangan sampai ngotori daerah saya, minggir. Ojo sampai jenengan maksiat teng daerahku, minggir. Ini untuk keselamatan masyarakat saya. Harus ada seperti itu. Biar apa? Biar selamat. Nah, Nabi Muhammad menceritakan, padahal di daerah itu ada beberapa orang tidak tahu apa-apa, Pak. Ada di daerah tersebut Baida orang-orang yang lagi bekerja, tapi gara-gara sekelompok manusia yang ada rencana jahat,
yaitu ingin merobohkan Ka'bah, menghancurkan Ka'bah, turun murkanya Allah Ta'ala, tidak pilih-pilih. Semua orang baik, orang jelek juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kata Nabi Muhammad, nanti di akhirat akan dibedakan oleh Allah Ta'ala tergantung niatnya. Nah, dari sini juga kita bisa ambil pelajaran, ternyata yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menyebabkan kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, bukan hanya ibadah saja, Pak, tapi niat yang benar, niat yang tulus. Kenapa? Ketika jenengan ibadah niat tidak benar, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan pergi haji, tapi niatnya ditoto. Saya niat melaksanakan perintah agama. Nah, insya Allah diterami kali Gusti Allah. Jenengan mau berkorban, niati saya mampu ingin mengeluarkan sedikit daripada harta, insya Allah diterami. Tapi ketika niatnya tidak benar, haji kepingin pamer, korban kepingin dicoblos, macam-macam seperti ini. Nah, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Pak, di akhirat bakal ditampakkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti di akhirat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyidang, disidang Pak, kali Gusti Allah, diinterogasi satu persatu. Salah satunya orang yang mati perang, dipanggil sama Allah Ta'ala, fulan kemari jenengan. Maka Allah tanya, fulan, jenengan dulu di dunia saya kasih kekuatan jenengan, saya kasih fisik tegap hebat jenengan. Kamu mati gara-gara mati syahid, bener nggak jenengan? Oh, saya Gusti, temenan Gusti, saya itu perang untuk membela jenengan, saya itu perang untuk membela Islam, saya mati syahid wahai Allah. Maka Allah mengatakan apa? Kadzabta, goro jenengan, bohong jenengan. Jenengan perang kepingin dikatakan jenengan pemberani, jenengan perang kepingin dikatakan pahlawan, sekarang tak bongkar kabeh. Allah, gara-gara niat Pak. Mati syahid loh nih Pak, mati syahid. Orang-orang nyangka dia mati syahid, tapi bagaimana? Niat ini yang tahu Allah Ta'ala. Nanti di akhirat dibongkar semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dipanggil lagi satu manusia yang kaya raya. Fulan, jenengan saya jadikan orang kaya, Anda gunakan apa itu harta? Maka pandai bersilat lidah nih Pak, mengatakan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, harta jenengan saya buat sedekah, saya buat haji, saya buat bangun masjid, itu semua kepingin golek ridhoin jenengan Gusti. Hebat ya. Apa kata Allah Ta'ala? Kadzabta, bohong, jenengan bohong, jenengan haji goro, jenengan haji kepingin dipanggil Pak Haji, jenengan sedekah kepingin dikatakan dermawan, jenengan ini itu, dibongkar semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan apa? Malaikat, geret dia ke neraka. Ya Allah, gara-gara niat Pak, niat belok titik tidak sampai teng Gusti Allah. Karena itu Nabi Muhammad mengatakan apa? Orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala, walaupun kena azab, nanti di akhirat dibedakan sama Allah Ta'ala. Oh, iki sing niate api, ndak melu ngancurno Ka'bah, dibedakan sama Allah Ta'ala. Oh, ini niatnya jelek, ini niat untuk mengganggu Ka'bah, dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, nggih, hati-hati. Kemudian Pak, ada sedikit cerita di dalam kitab Hilyatul Auliya. Diceritakan di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu Nabi Isa berjalan dengan Hawari. Hawari itu para sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Masuk perkampungan, ternyata di kampung tersebut orangnya meninggal dunia pelecehan, Pak. Sudah ada yang mati di sana di sini, sudah kayak mati, tidak ada yang ngurus. Kemudian Nabi Isa alaihissalam ngelihat, loh, opo wong-wong ini? Kenapa orang-orang ini? Maka ngelihat sebentar itu Nabi Isa paham. Maka Nabi Isa memberi informasi,
mata haula bi'adabillah walau matu ghaira dzalik matu mutafarriqin. Sahabat-sahabatku, hawariku, ketahuilah, ini jenazah-jenazah yang bergeletakan di jalan, ini semua meninggal karena azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Diadab sama Allah taala, dibinasakan satu desa, mati sedoyo. Maka Nabi Isa penasaran, kira-kira mati ini gara-gara apa ini? Kok bisa langsung mati seketika? Maka mengatakan kepada Allah, ya Allah, ini orang-orang kenapa ya Allah? Diadab ini kenapa? Apa sebabnya? Maka Allah memerintahkan Nabi Isa, celun, panggilan wahai Isa. Coba panggil. Insya Allah sing semaur bakal ngasih informasi kepada jenengan. Maka Nabi Isa mengatakan, ya ahlal qarya, orang-orang penduduk sini yang meninggal, kenapa jenengan? Kenapa? Maka satu di antara mereka dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab panggilan Nabi Isa. Labbaik ya ruhallah. Nggih, dalem. Nopo wahai Nabi Isa, kenapa? Maka Nabi Isa menggali informasi. Maka jinayatukum. Jenengan nopo? Kenapa? Satu desa kok dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa? Apa salahnya kalian? Maka mereka mengatakan ibadatul tauhid wa hubbud dunya. Wahai Isa, kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sebabnya dua. Kita taat kepada orang yang ahli maksiat. Yang kedua, kita karena selalu cinta kepada dunia. Ini penyebabnya aku dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa penasaran, loh, jenengan ini bagaimana? Kok bisa taat kepada orang-orang yang ahli maksiat? Kenapa? Maka dijawab, wahai Isa, ini penduduk ini sekarang ini ahli maksiat, main wedoan, main judi, main khamar. Cuma di antara kita takut mau negor, wis pura-pura ndak ketok wae. Paham ya, Pak? Kemudian kamu kan cinta dunia ya. Kemudian bagaimana? Bagaimana Anda bisa cinta dunia sampai diadab oleh Allah Subhanahu wa taala? Wahai Isa, kita ini sangat cinta kepada dunia seperti cintanya anak kecil kepada ibunya. Kalau anak kecil sudah cinta kepada ibunya, ibunya teko, senyum. Ibunya hilang, nangis, berot, kan begitu nggih? Begitu juga kita dengan dunia. Kita dengan harta seperti anak kecil kepada ibunya. Ketika dunia datang, ditakdir dadi wong sugih, kita foya-foya. Ketika dunianya hilang, didadekno wong miskin kali Gusti Allah, nangis kula. Nangis, bingung, ketakutan. Waduh, mangan apa meneh iki? Ya apa iki? Paceklek, macam-macam. Kita ketakutan wahai Isa. Maka Nabi Isa penasaran, loh, bentar. Ini semua yang meninggal dunia kan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika saya panggil, kok sing semaur cuma satu. Saya panggil semua satu daerah, tapi yang semaur kok jenengan tok. Kenapa jenengan mewakili mereka? Maka nih jawabannya, Pak. Isa, ketahuilah. Aku ini orang yang taat kepada Allah. Aku sekarang diberi izin oleh Allah Ta'ala untuk memberi informasi kepada jenengan bahwasanya kita diadab oleh Allah Ta'ala karena kita taat kepada orang ahli maksiat, karena kita cinta kepada dunia, dan aku diberi izin oleh Allah Ta'ala karena aku tidak mekut-mekut golongannya mereka, cuma aku melu kumpul, aku tidak maksiat, aku tidak cinta dunia, cuma aku urip sak kampung. Ini yang menyebabkan aku mendapatkan musibah daripada Allah. Paham ya, Pak? Nah, dari sini, Pak, kita harus hati-hati. Jenengan mau pindah rumah, mau bangun rumah, lihat dulu tetangganya jenengan. Jangan asal bagus, kemudian Anda tempati. Delok ndime, iki penduduknya ahli maksiat apa ahli dzikir? Kenapa? Takut, Pak. Ketika masuk di situ, kampungnya ternyata ndak ono sing dikiran, ternyata ndak ada yang sholat, ternyata main judi, turun balak, kena sak keluarga yang jenengan. Pikir dulu, aljar, qobladar, pikir.
Perhatikan dulu sebelum jenengan menempati satu rumah, lihat dulu sekeliling jenengan, tonggo jenengan bagaimana. Jangan sampai nyesel setelah jenengan pindah. Ya Allah, Beb, wis bangun miliaran, Beb. Tonggoku ndak sing sembayang. Ya Allah, ndak krungu adzan. Loh, jenengan ya apa bangune? Anda bagaimana pilih rumah? Pilih tempat yang islami, pilih tempat yang bisa mendukung jenengan taat kepada Allah. Kalau jenengan sudah kumpul dengan orang-orang soleh, di situ mancing rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, kalau di situ kumpul orang-orang yang ahli maksiat, ketika turun bala, walaupun jenengan ahli taat, jenengan kena bala juga daripada Allah. Karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Mudah-mudahan daerah kita, kampung kita dibersihkan daripada orang-orang yang ahli maksiat nggih. Mudah-mudahan kita semua kumpul di tempat ini mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.